Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Kemo yang Andi dan muslim yang muslimat ya teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu dari jenis golongan syaitan yang merupakan syaitan itu jelas ya teman-teman, yang musuh yang amat sangat nyata bagi umat manusia ya. Setan ini gemar sekali dengan keramaian teman-teman, gemar dengan hingar-bingar, hiruk pikuk, dan juga yang lebih dahsyat lagi, gemar dengan perselisihan teman-teman. Syaitan jenis apa ini? Bagaimana pembahasannya dan bagaimana cara kita mengatasinya menurut syariah Islam. Syaitan jenis ini adalah zalambur teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, lebih baik kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga tidak ada satupun ya teman-teman ya, atau sedetik pun syaitan yang masuk ke dalam pembahasan di konten kita kali ini. Teman-teman, mudah-mudahan hanya kebaikan dan para malaikat yang mengawal sampai konten ini selesai dan sampai konten ini diterima oleh semua sahabat Kemo dan muslimin Allah sekalian. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ada satu syaitan ini teman-teman ya, sangat mengganggu sekali gitu ya. Kegemarannya itu selain membuat kerusuhan, membuat rasa tidak nyaman, membuat kita sebagai umat berperilaku boros, menghambur-hamburkan uang bukan untuk kepentingan yang sifatnya akhirat ya teman-teman ya. Pengertian pasar teman-teman ya, sebelum kita masuk pembahasan. Pasar itu adalah tempat bertemunya pedagang dengan pembeli. Ya, beberapa tahun kebelakangan mungkin kita terbiasa kalau ke pasar itu datang langsung ke pasar, ya kan, toko, warung, lalu kita bertransaksi jual dan beli ya teman-teman. Dimana jual dan beli itu terjadi setiap ada permintaan, ya permintaan dari pembeli. Di situ juga ada penawaran dari pedagang, jelas ya teman-teman ya di sini ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun sudah menjelaskan dalam hadisnya ya, dan sahih ya teman-teman ya, melalui hadis Muslim, 9 dan 7 dari pintu rezeki itu bisa diperoleh dari cara berdagang. Masya Allah ya. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah dan menjadi pedagang ya teman-teman ya. Pedagang yang memiliki akhlakul karimah, pedagang yang tidak hanya sekedar memberikan keuntungan buat diri sendiri, tapi juga memberikan rasa nyaman kepada pembeli. Nah, pada konten sekali ini teman-teman, sekalian kita sama-sama saling bertafakur diri dan mencermati teman-teman, karena dalam hidup kita tidak mungkin tidak pernah melakukan proses pembelian, atau bahkan mungkin kita sendiri sebagai pedagang ya teman-teman ya. Mari kita iktibar teman-teman ya melalui konten ini. Mudah-mudahan ke depan ada manfaat ya teman-teman ya. Nah, jenis golongan syaitan yang saya sedang cermati di konten ini adalah bernama zalambur teman-teman. Apa sih dan siapa sih zalambur itu teman-teman ya? Zalambur ini, iblis ini biasanya melancarkan aksinya di pasar teman-teman, dan di tempat jual beli dan lainnya. Kegemarannya itu satu, membuat pedagang menjadi curang atau membuat pembeli menjadi tergoda untuk mencuri. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Amat sangat mendekati nyaris, mungkin saya pribadi pernah melakukan itu, baik sebagai pembeli atau mungkin jadi sebagai pedagang ya teman-teman. Mari kita masuk ke dalil ya teman-teman ya. Dalil Islam mengenai hukum jual dan beli teman-teman. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam, jual beli online. Nah,
yang kita akan masuk juga. Selain ada pasar nyata yang bisa kita sambangi teman-teman ya, ada juga yang mungkin di zaman milenial sekarang ini jual beli online. Ini adalah hukumnya ya. Akad salam bai' asyalam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Dan akad salam ini diperbolehkan teman-teman dalam Islam, tetapi dengan syarat: satu, transaksi tersebut tidak ada gishi. Gishi itu tipu menipu yang tidak jelas ya teman-teman ya. Dua, transaksi tersebut tidak ada zoom. Zoom itu aniaya. Aniaya di sini dimaksudnya apa teman-teman? Pedagang tidak melakukan kecurangan terhadap pembeli, dan pembeli juga tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap pedagang ya teman-teman ya. Tiga, transaksi tersebut tidak ada goror teman-teman gemoy. Goror tuh sahabat gemoy apa sih? Gambling atau tidak jelas. Akadnya, barang yang diperjualbelikan ini apa ya teman-teman ya. Itu ya. Selain itu, maka jual beli itu sah benar. Jadi kalau ketiga tempat itu terpenuhi teman-teman ya, semuanya akan menjadi benar ya teman-teman. Maksudnya di sini diperbolehkan ya. Baik teman-teman, saya juga akan menjelaskan etika berdagang saudagar muslim di masa kejayaan zaman Khalifah Rasulullah SAW ya teman-teman. Semua Khulafaur Rasyidin termasuk Nabi Muhammad juga ya teman-teman. Khulafaur Rasyidin ini sahabat Nabi teman-teman, melakukan transaksi perdagangan. Bagaimana sih teman-teman ya agar sejalan bur ini teman-teman ya tidak ikut campur dalam usaha perdagangan atau pembelian kita ya teman-teman. Pertama, tidak menjual sesuatu yang haram. Perlu kita ketahui teman-teman ya, haram di sini jalan bur sangat senang karena tidak ada toyib, tidak ada halal, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kedua, tidak terlalu banyak mengambil untung. Untuk para pedagang, silakan dicermati teman-teman ya. Yang ketiga, tidak berbohong ketika berdagang. Ya, jelas ya teman-teman ya. Tidak boleh berbohong, muslimin dan muslimah. Pemaaf, mempermudah, dan lemah lembut dalam berjual beli. Jangan salah ya teman-teman. Kita pun walaupun pembeli adalah raja teman-teman ya, pembeli juga harus teman-teman disarankan menggunakan kata-kata yang indah pada saat melakukan pembelian kepada pedagang. Ya, Masya Allah ya. Tidak melakukan sistem perdagangan terlarang. Terlarang di sini jelas ya teman-teman. Kita semua paham betul apa-apa jenis barang dagangan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh hukum negara ya teman-teman ya. Tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Sumpah nih gimana sih Bu Anggi? Misal, nauzubillah menjadi contoh, ayo beli barang saya, barangnya ekstra bagus, tidak pernah dijual tempat lain ya, tetapi pedagang tidak mau membuka apa isi dagangannya, atau maaf, yang didisplay, yang ditata di depan yang kita pembeli lihat tidak sama dengan apa yang dimasukkan ke dalam kantong belanjaan kita. Nauzubillah menjadi teman-teman ya. Penjual harus melebihkan timbangan. Masya Allah, melebihkan timbangan di sini gimana sih? Maksudnya begini teman-teman ya. Nabi dan Rasulullah SAW dan semua sahabat Nabi telah mencontohkan adab dari para pedagang di zaman Nabi Muhammad SAW adalah selalu melebihkan timbangan karena dikhawatirkan ya teman-teman ya, barang yang kita ambil pada saat ditakar atau ditimbang itu menyusut. Nah, kelebihan timbangan ini untuk mengurangi ya, untuk mengurangi yang kurang kadarnya itu teman-teman. Nah, lanjut lagi ya adabnya ya, etika berdagang ya saudagar muslim di masa kejayaan Rasulullah SAW ya teman-teman. Sahabat kemo ya, tidak boleh menimbun dan memonopoli barang dagangan tertentu. Masya Allah, pernah kan teman-teman ya, kita beberapa tahun ini merasa kesulitan mencari bahan pokok, minyak goreng kah yang langka, beras kah yang langka. Auzubillah menjadikan teman-teman, tidak boleh ya teman-teman, baik kita sebagai pedagang, distributor ya teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika barang itu
semakin langka, otomatis teman-teman permintaan barang dari pembeli itu akan semakin tinggi. Nah, ya, itu pasti akan terjadi. Ya, jika terlalu langka barang itu, harga semakin naik teman-teman. Ya, nauzubillah min dzalik sahabat kemo yang puanggi ya. Yang terjadi apa? Kita makin bakal dapat kesulitan teman-teman ya. Harga yang melonjak, nauzubillah, tidak disarankan teman-teman ya. Ingat, Islam itu agama ya rahmatan lil alamin. Tidak ada istilah susah dan menyulitkan, baik diri sendiri, orang lain, maupun antar umat beragama ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman ya, nasihat Rasulullah SAW untuk para pedagang ya. Insya Allah ya teman-teman ya, jika kita kembalikan lagi semuanya kepada adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW, panutan umat manusia yang telah mengajarkan kita segala hal secara terperinci dan insya Allah sesuai syariah dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada teman-teman ya istilah kesulitan-kesulitan di masa mendatangnya teman-teman. Nasihat Rasulullah untuk para pedagang, sikap sportif pedagang juga harus dibuktikan dengan cara tidak memanipulasi berat timbangan. Rasulullah memberikan alternatif cara, yaitu melebihkan timbangan. Timbanglah dan lebihkanlah, demikian sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Suwaid bin Qais. Rasulullah juga melarang menjual barang dagangan yang disertai dengan sumpah, apalagi sumpah palsu yang tadi saya bahas ya teman-teman ke belakangnya. Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya. Nauzubillah min dzalik teman-teman ya, sahabat ilmu ya, muslimin wal muslimah. Jadi dilarang ya bersumpah melebih-lebihkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat teman-teman, iblis jalan bur ya, iblis yang ditempatkan untuk mengganggu kita dalam proses perdagangan dan pembelian ya teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Tips berbisnis juga ala Rasulullah teman-teman ya. Memulai bisnis dengan modal kepercayaan, mengedepankan berkah bukan hanya profit. Profit di sini maksudnya sahabat kemo ya, keuntungan semata. Tidak menjual barang ilegal yang dalam pandangan syariat itu haram. Diharamkan atas kalian babi, bangkai dan darah. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Brand bisnis Rasulullah SAW ialah kejujuran. Termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Selanjutnya sahabat kemo ya, tidak menutupi cacat barang yang dijual. Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu, melainkan hendaknya dia menerangkan. Bayangkan teman-teman, indahnya akhlak Rasulullah, menerangkan kekurangan cacat yang ada pada barang itu. Hadis riwayat Ahmad. Akhirnya teman-teman, kita sudah mulai berada di menit-menit akhir video ini ya teman-teman ya. Jadi jika semua kita kembalikan kepada ajaran Rasulullah, insya Allah iblis jalan bur atau sifat-sifat yang tidak baik ya, yang muncul dari kita sebagai pembeli ataupun sebagai pedagang, insya Allah tidak akan terjadi ya teman-teman ya. Di sini saya yang fakir ilmu mencoba menerangkan sedikit apa-apa ilmu yang saya punya teman-teman ya. Tidak bosan saya kembalikan lagi, saya bilang jika ada kebaikan dari konten kali ini, saya pastikan itu mutlak hak dan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kekurangan teman-teman, baik sekecil biji zarah ya, sekecil-kecilnya, itu dipastikan punyanya Mpu Anggi ya teman-teman ya.
Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Silakan share konten ini ke semua media sosial yang kalian punya. Tonton bersama keluarga teman-teman ya. Ya, agar kita sama-sama saling, kita umat manusia di akhir zaman ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa terus berpegang teguh ya pada akhlak Rasulullah SAW, agar tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dan tidak jauh dari syariat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya, agar menjadi ilmu, agar menjadi manfaat, agar menjadi amal jariah buat teman-teman semua, buat saya ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, apalagi pewangi yang banyak dosanya. Tetapi bagaimana cara kita meminimalisir dosa itu dan berusaha sebanyak-banyaknya meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat. Amin Allahumma amin ya teman-teman ya. Semoga yang menonton ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton, like, komen, dan share video Empu Ang ini.